wabil khusus Kiai Haji Rafiuddin diberikan kesehatan, afiat, dan segenap para ulama, para kiai, para asatidzah, para guru-guru, dan para orang tua murid dan wali murid dan para santri semuanya dan santriwati senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, masyarakat, warga, lingkungan, semuanya muslimin dan muslimat senantiasa dalam bimbingan, taufik dan hidayat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Man fakhru illa li ahli al-ilmi annahum 'ala al-huda liman istahda adillahu wa qadru kulli imrin ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada an-nas mauta wa ahli al-ilmi ahya'u. Sesungguhnya tidak ada kebanggaan kecuali bagi mereka para ahli ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Kebanggaan adalah untuk mereka orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang bodoh kerjanya memusuhi orang-orang yang jahil, memusuhi orang-orang yang berilmu, memusuhi ilmu, memusuhi orang-orang yang berilmu. Mengapa? Sebab sebagaimana dikatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu, dan Nabi menyikapinya dengan doa, ya Allah berikan hidayatmu kepada mereka, sebab mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu, tidak memiliki pengetahuan. Nah karena itu orang kalau nggak berilmu, imannya pun juga nggak beres, ibadahnya juga nggak beres, Islamnya juga nggak beres, ihsannya juga nggak beres. Apabila dia tidak berilmu, salatnya juga nggak beres, puasanya juga nggak beres. Beribadat, mengabdi, menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Kita mengabdi kepada Allah Ta'ala mengikuti cara yang diinginkan oleh Allah, itu namanya pengabdian. Kalau mengabdi kepada Allah tetapi caranya semau kita, itu namanya bukan nyembah Allah, nyembah diri sendiri, nyembah nafsu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui dan tidak mengerti. Kemuliaan adalah milik mereka orang-orang yang berilmu. Adapun sikapnya orang-orang yang jahil adalah sikap mereka adalah bermusuhan, memusuhi ilmu, memusuhi orang-orang yang berilmu. Mengapa? Sebab al-mar'u aduwwun ma jahil. Seseorang itu memang kodratnya dia memusuhi sesuatu yang tidak diketahui. Tapi kalau sudah diketahui, dia pelajari, dia mengetahui hal tersebut, maka baru dia bisa menerimanya. Karenanya itu orang-orang yang tidak berilmu rentan untuk memusuhi keilmuan, untuk memusuhi orang-orang ahli ilmu. Belajar sebagaimana kita untuk pergi keluar kota harus tahu jalannya, harus tahu rutenya. Kita dari rumah mau ke sini harus tahu rutenya, kalau nggak kesasar. Nah, kalau kita nggak tahu rutenya sampai pagi juga nggak bakalan nyampe, muter-muter dari Ciledug mau ke sini. Masya Allah. Nah, begitu juga kita mau menuju surga harus tahu rutenya, jalannya seperti apa. Nah itu jalannya diketahui adalah dengan belajar, dengan untuk is'alu ahla dzikri. Tanya orang-orang yang mengerti in kuntum la ta'lamun. Karena itu mereka orang-orang yang berilmu adalah orang yang hidup. Allah menghidupkan hati dan jiwa dan sanubari hambanya itu dengan ilmu. Dan orang-orang yang bodoh, mereka adalah orang-orang yang mati. Walaupun mereka hidup belum masuk kubur, tetapi ajsaduhum qablal guburu, jasad mereka bagaikan kuburan yang menampung jiwa-jiwa yang bodoh. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau kita mau hidup, hiduplah dengan ilmu. Niscaya kamu akan hidup selamanya. Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i, udah 1000 tahun lebih meninggal dunia, tapi masih dikenang. Ada orang baru meninggal setahun udah dilupakan. Ada juga orang belum meninggal udah nggak disebut, dilupakan. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Tapi orang ketika dia berilmu dikenang terus menerus. Selama ilmunya itu dimanfaatkan. Itu disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di antara amalan yang nggak terputus. Di zaman Ibnu Adam yang halal itu
di antara amalan yang tidak terputus dengan kematian adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang senantiasa ilmu itu dimanfaatkan. Walaupun dia meninggal setahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, tapi ilmunya masih terus dimanfaatkan, nah itu. Maka orang itu bagaikan hidup terus menerus. Sebab kematian adalah yang bagi yang sudah tidak produktif. Tapi orang yang masih produktif, ada orang yang hidup. Orang yang produktif, orang yang hidup. Orang yang yang tidak produktif, tidak manfaat, tidak ngambil manfaat, tidak memberi manfaat, tidak ngambil manfaat. Apa bedanya dia sama mayat? Apa bedanya dia dengan orang mati? Walidzalik di dalam hadis disebutkan innallaha yambutu al-'abd 'abdahu sabahlal. Allah Ta'ala murka, benci kepada hamba yang sabahlal. Apa itu sabahlal? Alladzi la yanfa' wa la yantafi'. Yang tidak mengambil manfaat, la yantafi' wa la yantafi'. Tidak mengambil manfaat dan juga tidak ada gunanya, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Waliyadu billahi dzalik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kebaikan manusia terbaik ketika dia bisa memberikan manfaat yang terbaik bagi orang lain. Dan sebaik-baiknya manfaat yang diberikan untuk orang lain ini adalah manfaat ilmu. Manfaat ngasih dia mobil, wah hebat luar biasa. Manfaat ngasih dia rumah, hebat luar biasa. Tapi setelah mobil, setelah rumah, setelah emas, setelah uang 1 miliar, besoknya mati, akan dia tanggalkan itu semuanya. Tapi ada manfaat yang terbesar, ngasih manfaat menuju surganya Allah, istana di surga, masuk surga, abadi di dalam surganya Allah Ta'ala. Tidak ada manfaat yang lebih besar dari itu semuanya. Manfaat akhirat adalah manfaat yang terbesar. Manfaat dengan menyelamatkan, mengevakuasi dia dari api neraka. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Nah ilmu itu manfaatnya sedalam itu. Bisa menyelamatkan orang dari neraka, bisa memasukkan orang dalam surga, menyelamatkan orang, mengevakuasi orang dari murka Allah, dari kemaksiatan, dari kekufuran, dari kemurkaannya Allah Ta'ala, dari api neraka, bisa memasukkan orang ke dalam ridha Allah, ke dalam rahmat Allah, ke dalam ampunan Allah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu manfaatnya ilmu sedemikian rupa. Karena itu orang itu berhutang besar kepada para ulama yang telah membimbing mereka, membuat mereka selamat dari api neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dibilang laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan jasanya para pendidik, saya nggak bakalan kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita berkat jasanya para ulama kita kenal, berkat jasanya para guru kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajarin kita akhlak, ngajarin kita adab, ngajarin kita sholat, ngajarin kita Fatihah. Tahu nggak? Orang tuh yang pahalanya besar itu tahu ngajarin ilmu apa? Suratul Fatihah. Sampai Fatihah kita jadi benar, ini itu menjadi amal jariah yang mengalir terus menerus. Soalnya dipakai tiap hari. Ngajarin surat Fatihah dipakai tiap hari. Ngajarin orang tersebut membaca tasyahud dengan benar, itu dipakai setiap hari. Itu amal jariah yang terus mengalir. Udah itu nanti itu orang yang pandai surat Fatihah, yang pandai membaca tasyahud, yang sholatnya pandai, dia ngajarkan anaknya, dia ngajarkan temannya, dia ngajarkan muridnya. Nah itu menjadi amal jariah yang mengalir terus menerus. Ayo masuk dalam multi level market yang semacam ini. Ini multi level market yang gak ada ribanya, multi level market yang tidak ada haramnya, yang tidak ada penipuannya, dan dijamin keridhaan dan anugerah dan surga dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Tuntut ilmu agama. Nabi bilang di dalam hadis, hudurul majlis ilmin khairun min salati alfi raka'ah wa min iyadati alfi marid wa min huduri alfi janazah. Kamu hadir di satu majlis ilmu, pahalanya lebih baik daripada pahala salat sunnah 1000 rakaat digabungkan dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit, digabungkan dengan pahala mengantar atau ngurusin atau menyolatkan 1000 jenazah. Gabungkan pahala itu semua, terus ditimbang dengan pahala hadir satu majelis ilmu yang cuma sesaat itu,
pahala hadir majelis ilmu bukan sama, lebih besar daripada pahala itu semua, lebih besar daripada itu semuanya. Nah karena itu orang yang paling dahsyat penyesalannya besok hari kiamat, asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu ayatlubal ilma falam yatlubhu. Orang yang paling dahsyat penyesalannya hari kiamat adalah orang yang memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu, tapi dia nggak belajar, tapi dia nggak menuntut ilmu. Itu orang yang paling besar penyesalannya hari kiamat. La ya'tillaha ahadun bidzambin yaumal qiyamah a'zama min jahalati ahli. Tidaklah seseorang besok hari kiamat menghadap kepada Allah dengan memikul suatu dosa yang lebih besar daripada dosa berupa kebodohan keluarganya, kebodohan anak istrinya. Ada madrasah, ada sekolah, ada majelis ta'lim, ada pengajian, ada ustadz yang ngajarin, akan tetapi dia meninggal dunia dalam kebodohan. Nah ini kesalahan dari dia. Dan ini kebodohan adalah alasan yang tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak sholat? Oh saya enggak tahu. Kenapa sholatnya enggak sah? Oh saya enggak tahu. Saya enggak belajar, saya enggak nuntut ilmu sehingga sholatnya batal. Sehingga sholatnya enggak sah. Sehingga hajinya batal. Sehingga hajinya enggak sah. Sehingga puasanya enggak sah dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Gara-gara enggak belajar. Loh, ini bukan alasan yang diterima oleh Allah taala. Ulama ada dan diwajibkan mengajarkan. Dan orang-orang para santri diwajibkan belajar menuntut ilmu, tetapi masih juga dia tidak tahu, masih juga dia nggak belajar. Ini adalah alasan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lupa itu uzur yang bisa diterima, ya, ataupun dia nggak sengaja uzur yang bisa diterima. Tetapi tidak belajar, nggak menuntut ilmu sehingga dia jadi bodoh dan tidak mengetahui hal tersebut, itu bukan uzur, bukan alasan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tuntut ilmu, belajar. Dan juga belajar itu, ilmu itu diamalkan, dipraktekkan. Bukan cuma sekedar tahu. Orang disebutkan di dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Apabila Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, maka Allah Ta'ala berikan kepada hamba tersebut fiqh fid din, ngerti, paham dalam agama. Tahu gak ngerti dalam agama itu seperti apa? Tahu, misalkan api panas, ya jangan dia pegang api panas tersebut. Tahu api panas tapi masih dia pegang, dia guyur api ke badannya. Ini orang gila, bukan orang yang berilmu. Dia nggak ngerti kalau api itu panas, mayis. Begitu juga tahu ular ini adalah bisanya beracun mematikan, malah ditempelkan ke badannya. Ini adalah orang yang nggak ngerti agama. Ini adalah orang yang tidak mengerti agama. Nah begitu juga tahu tentang neraka, ancaman Allah tentang neraka. Akan tetapi dia masih ngegampangin kemaksiatan. Tahu yang haram, akan tetapi dia masih tetap menunggangi yang haram. Tahu yang wajib, tapi dia nggak kerjakan yang wajib. Nah ini nggak ngerti agama. Kalau dia ngerti, dia bakal ninggalin yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerti akan agama demikian, tahu yang haram, di situ ada murkanya Allah, ada racun yang meracuni jiwa dan hati, yang bisa jeblosin orang di neraka, maka dia tinggalkan. Tahu yang wajib mesti dikerjain, kalau dia nggak dikerjain Allah murka, diancam dengan neraka, maka dikerjakan kewajiban tersebut. Ini orang yang mengerti seperti itu. Nah ciri orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang beruntung, al-ilm itu ilmu. Dalilul khair wal ifdal. Ilmu adalah tanda kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya, tanda keberuntungan. Sebab ilmu yulhamuhu su'ada yuhramuhu al-ashqiya. Ilmu Allah ilhamkan ilmu hanya kepada orang yang beruntung. Orang yang sial diharamkan daripada ilmu tersebut. Nah, cirinya adalah ilmunya itu mencegah dia dari yang haram. Ilmunya itu mencegah dia dari yang haram, memacu dia untuk mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Karena itu apabila ilmunya nggak mencegah dia dari yang haram, berarti ilmunya nggak beres. Ilmunya cacat, ilmunya rusak. Dan orang yang paling dahsyat siksanya hari kiamat adalah orang yang paling dahsyat disebutkan di dalam hadis asyaddun nas
azaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmi. Orang yang paling dahsyat siksanya di hari kiamat adalah orang yang diberikan ilmu tapi ilmunya nggak manfaat, ilmunya nggak guna, ilmunya nggak manfaat, ilmunya nggak guna. Dapat ilmu tapi nggak manfaat, ilmunya nggak bisa menyelamatkan diri dari surga, dari neraka, ilmunya nggak bisa masukin dia ke surga. Itu satu gunanya ilmu tersebut. Ini ilmu yang mulia, ilmu yang agung yang diajarkan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilmu penting. Kenapa? Yang ngebawa ini ilmu adalah Allah Ta'ala. Allah yang ngajarin. Kita sekarang guru TK, ngajarin TK, ya, taman kanak-kanak. Ya, artinya paling ya gurunya itu kan lulusan dari mana? Oh, kuliah kah atau lulusan dari mana? S1 kah, S2 kah, khusus buat ngajarin TK. Beda dengan guru yang ngajarin SD. Diperlukan yang lebih ngerti lagi, yang lebih pengertian lagi, yang lebih memahami lagi. Terus pengajar untuk SMP itu juga memerlukan kategori yang lebih tinggi lagi. Begitu. Pengajar untuk SMA, aliyah juga diperlukan guru yang lebih hebat lagi, yang lebih tinggi lagi. Berbeda dengan lagi yang ngajarin kuliah, dosen. Begitu. Ngajarin dosen S1 nggak bisa, anak lulusan SMA mau ngajarin kuliah, ya kan? Atau dia cuma lulusan SD terus mau ngajar siswa-siswa di universitas. Bagaimana masuk akal itu? Bagaimana caranya? Nah, sesungguhnya kadar ilmu tergantung dari pengajarnya. Siapa yang ngajarin? Oh, ini yang ngajarin guru TK. Sama, oh ini yang ngajarin profesor. Sama atau beda kira-kira? Beda. Ini profesor biasa ngajarin dosen-dosen. Begitu. Beda dengan guru TK. Walaupun semua guru itu agung dan mulia, semua guru itu agung dan mulia, dan masing-masing menjalankan perannya dengan baik. Ada juga, oh ini gurunya dari luar negeri. Gurunya kita datangkan dari Amerika untuk ngajar di sini. Oh, gurunya kita datangkan dari Inggris, kita datangkan dari Belanda, dari Eropa. Gurunya dari Jerman, profesor dari Jerman. Wow. Berarti harus dikasih pengajaran yang luar biasa. Materinya apa? Pasti materinya luar biasa. Nah, bayangkan sekarang guru yang ngajarin kita ada sebuah ilmu, pengajarnya Allah Ta'ala. Ilmu pengajarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling mulia di alam semesta. Berarti ini ilmu yang luar biasa, ilmu yang sangat istimewa. Bukan ilmu yang eceh-eceh, bukan ilmu yang kecil-kecilan, tapi ini ilmu yang agung, ilmu yang hebat. Karena itu mengagungkanlah ilmu ini, muliakanlah ilmu ini. Itu beberapa ulama yang mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Bilang, dari mana kamu dapat berkah dalam keilmuanmu ini? Berkat saya tidak mulai mengulang pelajaran, melainkan saat saya mengulang pelajaran ngadep kiblat dalam keadaan berwudu. Ada lagi orang tuh, saya megang kitab ilmu dalam keadaan berwudu. Kenapa? Ta'zim. Megang Quran berwudu ya wajib. Begitu. Tapi dalam fikih juga disunahkan megang kitab ilmu juga pakai wudu. Subhanallah. Subhanallah. Bilang, saya megang kitab ilmu, buka kitab, buka buku dalam keadaan berwudu, murajaah dalam keadaan berwudu, dalam keadaan punya wudu. Itu disebutkan bahwasanya Imam Al-Bukhari waktu beliau menuliskan hadis di dalam sahih beliau, mengumpulkan itu hadis sahih dalam sahih Bukhari, itu beliau setiap satu hadis itu beliau ambil wudu, beliau sholat 2 rakaat istikharah. Kemudian itu beliau cantumkan satu hadis. Kemudian baru lanjut lagi ke hadis berikutnya. Subhanallah. Dan hadis berikutnya seperti itu. Tiap hadis dia ambil wudu dan dia sholat sunnah 2 rakaat setiap hadis. Bahkan Al-Imam Malik bin Anas ketika beliau mau ngajarin ilmu, beliau mengajarkan ilmu itu, dia mandi dulu. Mandi, berwudu dengan bersih, sholat 2 rakaat, memakai baju beliau yang paling bagus, yang bersih, yang suci, memakai wewangian, dia sholat 2 rakaat,
kemudian baru dia sampaikan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Imam Malik demikian. Itu beliau kalau menyampaikan hadis, hadatsani Nafi' an Abdullah bin Umar an sahib al-Dhari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dapat hadis dari Nafi' dari Abdullah bin Umar dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Rasulullah begini disampaikan oleh beliau. Itu sekali beliau lagi ngajar, saat lagi ngajar tahu lagi ngajar duduk begini, mengajarkan hadis, menyampaikan hadis, tahu wajahnya pucat, terus merah kayak nahan sakit, begitu, kayak nahan nyeri, menahan sakit nyeri, tapi tetap dilanjutkan, nggak diputus, sampai udah selesai materinya, udah selesai kelasnya dia itu, mukanya itu masih merah sepanjang majelis tuh seperti orang merintih, nahan sakit, tapi dipaksa. Udah selesai orang bubar, muridnya nanya, ya Imam, kenapa kamu? Lagi cepet-cepet sini ke belakang, terus lihat di belakang saya ada apa? Dibuka bajunya itu, nggak taunya di bajunya ada kalajengking yang sudah mematuk tubuhnya itu. Dilihat patukannya lebih dari 17 patukan. Dia bilang, kapan ini? Ya itu dari awal kelas dipatuk terus sama kalajengking. Kenapa kamu nggak bilang dari sejak patukan pertama? Bilang, saya nggak berani memutus hadisnya Rasulullah, nggak berani memutus ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah. Nggak berani saya putus. Biarin mau dipatok apa mati 1000 kali, tapi saya nggak bakal memutus hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kata. Nah itu tidak mau mencemari, dalam tanda kutip, mencemari ilmunya Rasulullah, dakwahnya Rasulullah. Nggak mau dicemari dengan merintih, dengan mengeluh, dengan bangun dari tempatnya itu menjerit kesakitan, atau bangun dari tempatnya singkirin dulu ini benda. Dia nggak mau mencemari. Apa yang dicemari? Tapi kayak begitu. Nah, ini hal yang kayak begini, orang-orang yang tukang caci maki dalam majelis, dalam ceramah, sambil bawa hadis ngatain orang, mengkafirkan, membid'ahkan orang, nggak ngerti yang beginian, nggak tahu ilmu apa yang dia punya. Ini ilmu warisan yang kita dapat dari para guru-guru kita, jadi ilmu yang kayak begini. Ilmu akhlak, ilmu adat, ilmu ta'zim, mengagungkan risalah ini, mengagungkan materi yang dibawa, bukan ilmu gelak tawa, bukan ilmu menghina, bukan ilmu mencemooh, bukan ilmu yang disusupi dengan kedengkian, dengan caci maki, dengan kotoran hati, dengan kesombongan. Ilmu yang berujung kepada kesombongan, ilmunya iblis. Ilmunya iblis. Iblis juga punya ilmu versi iblis. Ada ilmu versi nabi-nabi, ada ilmu versi iblis. Ilmu versi nabi-nabi adalah ilmu yang membuahkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam, membuahkan di kalimat pemikiran ini dan mental yang semacam ini. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami menzalimin diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami akan menjadi orang yang merugi. Itu ilmunya para nabi-nabi. Ilmunya para nabi-nabi, nada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ilmunya Nabi Yunus kayak begitu. Ilmunya para nabi-nabi kayak begitu. Ada lagi ilmu versi iblis. Apa ilmu versi iblis? Ilmu versi iblis, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min dhin. Aku lebih mulia daripada Adam. Aku lebih mulia dari Adam. Udah gitu pakai dalil. Kenapa? Saya punya dalil. Saya punya riset. Saya bikin riset. Saya punya penelitian. Apa penelitiannya? Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Dan iblis juga punya dalil. Iblis juga punya penelitian. Iblis juga punya riset. Ketahuan ilmu iblis dari mana? Yang mewariskan kesombongan, yang mewariskan takabur, yang mewariskan akan lebih baik daripada ini dan itu. Tahu nggak? Ilmu warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu yang diucapkan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni lagi makan, dia cari makanannya,
di tong sampah, cari yang halal, yang masih bersih, yang masih layak di tong sampah, di gundukan sampah. Di sisi yang lain ada seekor anjing juga lagi cari makanan. Tahu-tahu anjing itu menggonggong dia. Uwais bilang, kamu makan bagian kamu yang dekat dengan kamu, saya makan bagian yang dekat dengan saya. Saya nggak ngusir kamu, kamu jangan ngusir saya. Saya nggak mengklaim saya lebih mulia dari kamu, jadi ini punya saya kuasai. Atau kamu lebih mulia dari saya, belum tentu. Kalau saya lolos dari sirat masuk dalam surga, berarti saya lebih mulia dari anjing. Tapi kalau saya masuk neraka, anjing lebih mulia dari saya. Ini ilmu warisan yang diwariskan oleh Al-Qarni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilmu warisan Nabi kayak begitu. Bukan ilmu warisannya iblis. Ilmu warisan Nabi Muhammad, seorang imam madhab, ketika dia masuk satu negeri, satu kota, disambut, diarak oleh penduduk kota. Saat jalan, diarak di jalanan, tahu-tahu di di depan dia ada anjing berjalan di jalanan tersebut, mau diusir, awas. Begitu mau diusir itu anjing, biar ini arak-arakan bisa lewat. Imam besar itu bilang, jangan usir anjing, anjing dan saya, kami berdua sama-sama punya hak untuk lewat di jalanan ini. Jadi ini anjing juga punya hak, nggak berani usir anjing. Subhanallah. Ilmu dari mana? Dari Nabi Muhammad yang waktu Fatah Makkah, masuk ke kota Makkah, tahu bersama pasukan dalam jihad fisabilillah. Tahu-tahu di pinggiran kota Makkah itu, di jalanan kota Makkah, lihat di pinggir jalan ada seekor anjing betina lagi nyusuin bayi-bayinya. Itu anjing melihat pasukan sahabat, dia ketakutan. Dia baru melahirkan, bayi-bayinya lagi menyusu, nggak bisa bergerak. Dia ketakutan anjing tersebut. Nabi perintahkan satu sahabat, cepat jaga di situ dekat anjing itu. Berdiri di situ, usir, halau pasukan jangan mendekat ke anjing yang sedang menyusui. Ya, jangan sampai itu anjing merasa ketakutan, merasa gusar. Ya, suruh agak menjauh dikit orang-orang ketika berjalan, jadi anjing itu merasa aman. Lihat, sampai keamanan anjing dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Dalam jihad, Nabi memikirkan rasa aman untuk seekor anjing. Bagaimana untuk seorang manusia, apalagi untuk seorang muslim. Bukan orang yang ketika punya misi dia teriaknya jihad, negara mau hancur masa bodoh, orang mau mampus masa bodoh, mau bunuh-bunuhan masa bodoh. Yang penting ayo bangkit, kursi harus kita rebut. Orang nggak punya akal, nggak punya otak yang kayak begini. Ini jihad bukan versi Nabi Muhammad yang rela bunuhin siapapun, menghalangi perjuangan, sembelih, potong, ledakin. Dianggap itu perjuangan apaan? Hanya punya perjuangan iblis, bukan perjuangan Nabi Muhammad. Kalau perjuangan versi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan rasa aman kepada hewan, bahkan anjing, apalagi kepada manusia, apalagi kepada muslim. Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ilmunya Nabi Muhammad, ngajarin tawadhu, ngajarin akhlakul karimah. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan seorang buronan. Siapa buronan? Orang DPO, dalam daftar pencarian orang. Karena kejahatan perang dia dicari. Namanya Adi bin Hatim. Tahu-tahu ini Adi bin Hatim, dia kabur. Terus dibilang sama saudaranya, udah kamu gak ada lagi tempat buat kabur, mendingan balik sini menghadap kepada Rasulullah dan aku bersalah aja, asrah. Maka dia datang kepada Nabi Muhammad, bilang saya Adi bin Hatim. Begitu lihat Adi bin Hatim datang, Rasulullah langsung berdiri dari tempatnya. Disamperin Adi bin Hatim, mau diapain? Mau dipenggal, mau ditabok, mau dipukul? Enggak. Diajak Adi bin Hatim ke rumahnya. Dijamu di rumahnya Rasulullah. Masuk ke rumahnya Rasulullah. Di rumahnya Rasulullah nggak ada banyak perabotan, kursinya itu nggak ada kursi, cuma ada kayak tikar kecil, kayak sejadah kecil untuk duduk satu orang, kayak bantalan begitu buat duduk, lantainya dari tanah. Itu ada bantalan buat duduk satu orang. Tahu-tahu Nabi persilakan, Nabi silakan, kamu duduk di sini. Nabi langsung duduk di tanah. Diperintahkan itu kafir yang tadi yang belum masuk Islam, masih dalam keadaan kafir, disuruh duduk di bantal. Nabi duduk di tanah. Dan orang kafir tersebut punya kejahatan perang.
Diperintahkan duduk di sini. Nabi duduk di sana. Sallallahu alaihi Wasallam. Akhlak yang luhur, yang santun. Ilmu kalau nggak ada akhlaknya buat apaan tuh ilmu? Bukan ilmunya, bukan ilmu warisan Nabi Muhammad. Ilmu warisan Rasulullah. Innama bu'itsu mu'allima. Saya diutus oleh Allah Ta'ala sebagai mu'allim. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagusin akhlak kita. Amin. Dan orang yang paling berhak melihat dan merasakan akhlak kita, buah ilmu yang kita punya, berikan kepada orang tua kita, berikan kepada keluarga kita, famili kita, tetangga kita, lingkungan kita, guru kita, termasuk teman-teman kita, rekan-rekan siswa dan siswi, rekan-rekan belajar kita. Mereka adalah orang yang paling berhak untuk kita berikan akhlakul karimah, merasakan akhlakul karimah, buah ilmu tersebut. Ini kagak mikir ngasih akhlak buat orang lain, tapi sama teman sendiri nggak punya akhlak, sama guru sendiri nggak punya akhlak, sama murid nggak punya akhlak. Akhlak bukan cuma akhlak ke mana namanya, ke atas, tapi akhlak ke atas, ke sekitar, kanan kiri, ke bawah juga. Akhlak ke anak. Nabi punya akhlak. Siapa orang yang lebih hebat dari Nabi Muhammad, yang lebih mulia? Nabi Muhammad. Semua manusia di bawahnya Nabi Muhammad. Tetapi Nabi berakhlak, lihat, berakhlak kepada yang muslim, kepada yang kafir, kepada yang Yahudi, kepada yang Nasrani, kepada yang tua, kepada yang muda, kepada anak kecil. Beliau berakhlak sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak kepada siapapun. Sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak yang luhur. Berakhlak jangan dikira berakhlak cuma ke atas doang, tetapi berakhlak ke atas, ya, bahkan ke bawah juga. Ke siswa, ke santri. Masya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita akhlak yang luhur. Amin. Hingga kita menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Dan kita mencapai hakikat ilmu warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Insya Allah Ta'ala berikan keberkahan. Amin. Kepada para guru-guru kita, Amin. kepada para kiai kita, kepada para masyayikhina, dan Amin. kepada wali murid, orang tua murid, Amin. siswa, siswi, tetangga, lingkungan, masyarakat, wabil khusus sahabat bait Kiai Haji Rafiuddin, insyaallah diberikan kesehatan, afiat, Amin. keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna mana hadha jam'an marhuma, Amin. wa min ba'di tafallukan ma'suma, la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syai'an wa la mahruman Amin. fina bi hudak, wa ja'alna mimman yusari' fi ridhak, la tu'alina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak, bi rahmatika ya arhamar rahimin, barik hadhihi al-manazil hadhihi ad-diyar, yahrusan min syarri tawal al-layl wa nahar, ala kullatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah memberikan anugerah paling agung pada detik-detik ini. Kita mendapatkan satu pelajaran penting yang diwariskan dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada para ulama-ulama Allah, akhlak kepada orang tua yang muda, tetangga yang tua, akhlak kepada siapapun. Ini pelajaran yang paling penting sehingga kita mendapatkan satu wasilah yang kokoh kuat di hati kita untuk tetap menjaga akhlak yang mulia yang dinilai oleh Allah menjadi akhlakul karimah. Terima kasih kepada guru kita karena beliau ada acara kelanjutannya di daerah Jakarta Timur, maka beliau mengambil waktu lebih dulu sekali ini. Sekali lagi terima kasih ya.
hanya Allah yang memberikan rahmatnya untuk kita semua. Kepada para jemaah, acara kita lanjutkan setelah ini, jadi jangan kemana-mana karena acara Hadratul Imtihan berupa cara baca kitab, cara berkhidmat kepada Allah nanti dilanjutkan dalam acara Hadratul Imtihan ini. Terima kasih semuanya yang hadir. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua, menjaga keluarga kita tetap dijaga oleh Yang Maha Penjaga, Allah Rabbul Izzah. Terima kasih. Hadiahkan sekali lagi untuk guru kita, para habaib, para ulama-ulama Allah yang sedang berjuang mengangkat anak-anak kita dan keturunan kita semua. Beliau ya Allah, liridaillahi syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.